Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sudut rangkap atau sudut ganda, yaitu cos 2a. Ayo. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari rumus cos jumlah dua sudut, yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Nanti dari rumus cos A tambah B ini dapat kita peroleh rumus cos 2A. Nanti ada 3 bentuk ya cos 2A nya. Yuk kita ikuti. Terlebih dulu kita tuliskan rumus cos A ditambah B nya, yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Ini ya. Selanjutnya, kalau B nya kita jadikan A gitu ya, kita tuliskan cos A ditambah A, ini ya, B nya jadi A kan, nanti B nya juga jadi A di sini ya. Kita tuliskan sama dengan cos A dikali cos A, ini ya, B nya jadi A, dikurangi dengan sin A dikali sin A ya, betul kan, kayak gini. Selanjutnya A ditambah A, jadinya kan 2A. Kita tulis cos 2A sama dengan cos A dikali cos A, jadinya cos kuadrat A ya, dikurangi sin A dikali sin A, berarti sin kuadrat A ya. Ini kita temukan bentuk yang pertama untuk cos 2A, yaitu cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A ya. Kemudian bagaimana bentuk yang kedua? Kalian ingat waktu di kelas 10 itu ada identitas. Kalau sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, kan nilainya sama dengan 1 ini ya. X nya kalau kita ganti A, jadinya kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, ini kan juga sama dengan 1, betul ya. Nah gini, ini misalkan cos kuadrat A nya kita pindah ruas ya, jadinya yang kiri nanti tinggal sin kuadrat A. Nah kita pindah ruas, yang cos kuadrat A jadinya ke kanan kurangi cos kuadrat A, ini ya. Yang kiri tinggal sin kuadrat A ya. Nanti persamaan ini kita substitusi ke yang bentuk pertama cos 2A nya. Gimana nulisnya? Nih cos 2A sama dengan, kita tulis dulu ya rumusnya ya, yang bentuk pertama tadi cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A, ini ya, sama dengan cos kuadrat A nya tetap cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A nya berubah dengan persamaan yang ini, yaitu 1 kurangi cos kuadrat A, betul ya. Ini sama dengan cos kuadrat A dikurangi negatif cos kuadrat A, berarti kan ditambah ya, jadinya 2 cos kuadrat A nih dikurangi 1. Ini bentuk kedua dari cos 2A, yaitu 2 cos kuadrat A dikurangi 1 ya. Insya Allah bisa dimengerti dan dipahami. Kemudian bagaimana bentuk ketiga dari cos 2A? Sama, kita pakai yang bentuk pertama dan kita pakai identitas yang ini ya, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1 ya. Sekarang yang di ruas kiri kita sisakan yang cos kuadrat A nya ya, artinya cos kuadrat A sama dengan yang sin kuadrat A pindah ke kanan, jadinya 1 kurangi sin kuadrat A, ini ya. Sehingga nanti
cos 2A bentuk yang ketiganya. Kita tuliskan dulu rumus yang bentuk pertama. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini ya, bentuk pertama sama dengan cos kuadrat A nya pakai ini, 1 kurangi sin kuadrat A. Ya, kurangi ini tetap kurangi sin kuadrat A. Nanti hasilnya sama dengan 1 negatif berarti min 2 sin kuadrat A. Ini bentuk yang ketiga untuk cos 2A, yaitu 1 kurangi 2 sin kuadrat A. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Diketahui A adalah sudut lancip dan sin A sama dengan 4/5. Hitunglah cos 2A. Kita tuliskan dulu rumusnya. Salah satu saja dari tiga bentuk itu. Cos 2A, kita pakai bentuk yang pertama ini ya, cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini ya. Di sini kita sudah punya untuk sin, ya kan? Untuk cosnya gimana? Sinnya ini sudah ada kan? Nah, untuk cosnya kita dapat dari sinnya. Nah, kita gambarkan dulu di sini segitiga siku-siku, ya. Misalkan di sini adalah sudut A-nya. Kalau dari sin A 4/5 berarti 4 di sini, ya. 5-nya di sisi miring, betul ya? Yang sisi di sini berarti 3 ya, pakai Pitagoras bisa ya. Sehingga cos A-nya sama dengan 3/5. Betul gini? Lalu kita masukkan ke rumusnya. Cos kuadrat A berarti 3/5 kuadrat ya, hati-hati ya, kurangi 4/5 kuadrat ya. Ini 3 kuadrat berarti 9/5 kuadratnya 25 dikurangi 4 kuadrat 16/25 ya. 9 kurangi 16 itu sama dengan negatif 7/25. Ini jawabannya. Coba kalian pakai untuk bentuk yang kedua dan ketiga. Insya Allah hasilnya sama ya. Berikutnya hitunglah nilai dari cos 180 derajat. Ya, sini cos 180 derajat bisa kita tuliskan sama dengan cos 2 kali 90 derajat. Ini ya, ini kan pakai cos 2A ya, 90 jadi A, berarti kita tuliskan cos kuadrat hanya 90 derajat kurangi sin kuadrat 90. Ini ya, sama dengan cos 90 itu 0 ya, kuadrat 0 kuadrat nanti juga akan 0 kurangi sin 90 kan 1 ya, 1 kuadrat juga 1 berarti 0 dikurangi 1 berarti negatif 1 ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.